Ya, pada pertemuan kita yang pertama ini, Ibu-Ibu, kita diberikan amanat untuk menyampaikan sebenarnya pendahuluan ya dari biostatistik. Karena biostatistik ini adalah tool ya, tool atau biasanya kita sebut sebagai alat ya untuk agar analisa data penelitian kita itu bisa berjalan dengan baik. Tentu kita harus kembali mengenal apa itu biostatistik itu ya. Kalau ibu-ibu sekalian ya, kalau saya sampaikan ya, apa itu biostatistik ya? Tak lain tak bukan adalah cara kita mengolah data ya, cara kita mengolah data. Kenapa namanya bio ya? Karena yang kita olah itu adalah data yang berhubungan dengan makhluk hidup ya. Pertama tentu dengan kajian ibu-ibu nanti di keperawatan atau bapak-bapak di keperawatan, tentu kita akan lebih melihat ya bagaimana kajian pengolahan data itu kita hubungkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, jadi maka apapun jenis yang akan kita bahas ya di dalam biostatistik itu lebih cenderung kepada setidak-tidaknya ada aspek-aspek yang penting yang kita harus pahami. Yang pertama itu adalah aspek epidemiologis, ya, penyakit. Yang kedua adalah masalah kesehatan lainnya. Jadi di dalam kajian biostatistik yang kita bahas itu juga sama, Bapak Ibu. Saya coba share dulu slide. Karena ini adalah pertemuan pertama. Nah, slide-nya terlihat, Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Oke, sip. Ya, kita mulai. Ya, jadi kita lihat ya untuk mengkaji biostatistik itu adalah konsep dasar apa saja yang harus kita punya agar kita bisa mengolah data dan menganalisis data itu dengan baik. Ya, tidak hanya baik sebenarnya, tetapi juga harus tepat. Ya, jadi apa variabel yang akan muncul ketika kita melakukan penelitian, maka kita juga harus menganalisis dengan cara pengolahan data yang tepat, ya, sehingga nanti ketika kita dapatkan hasil penelitian itu adalah hasil penelitian yang sesuai ya dengan yang kita harapkan. Oke. Nah, ini sebenarnya Bu yang statistik itu. Jadi dalam kita melakukan pengkajian biostatistik itu, maka kita tidak akan terlepas dari dua hal penting ini. Ya, yang pertama kita mengenalnya dengan statistik deskriptif, bagaimana kita nanti melakukan penyajian data dengan melihat ya bagaimana misalnya distribusi frekuensi data, kemudian bagaimana frekuensi relatif data, ya. Kemudian kita melihat bagaimana nilai mean, nilai median, nilai modus, ya, nilai standar deviasi, nilai variansi. Bahkan nanti kita juga bisa barangkali melihat bagaimana nilai kuartilnya, nilai desilnya, dan nilai persentil data itu sehingga kita bisa mengambil kesimpulan secara deskriptif ya, secara gambaran kasar ya bagaimana bentuk data yang kita hasilkan ketika kita melakukan penelitian. Ya, itu yang pertama. Nah, jadi yang penting dilihat ya, statistik itu dia akan terdiri dari yang pertama adalah statistik deskriptif, yang kedua adalah statistik inferensial. Ya, di dalam statistik inferensial itu kita sudah menggunakan statistik deskriptif ini sebagai pengolahan data lanjutan. Ya, artinya kalau seandainya dia pengolahan data lanjutan, tentu ketika kita melakukan statistik inferensial, statistik deskriptif sudah selesai dilakukan. Nah, jadi kata kuncinya seperti itu. Maka secara general, secara umum, di dalam statistik itu kita akan tidak akan terlepas dari yang pertama yang kita kenal dengan variabilitas. Ya. Variabilitas ini adalah bentuk-bentuk variabel yang akan mungkin barangkali muncul ketika kita melakukan penelitian. Apapun jenis penelitian, terutama penelitian yang bersifat kuantitatif. Karena kita kemarin sudah mempelajari riset kuantitatif, maka tentu pengolahan data yang kita akan gunakan adalah pengolahan data secara statistikal. Nah, kalau seandainya ibu-ibu cenderung mungkin barangkali ingin melakukan riset di riset kualitatif, nah barangkali ini tidak terlalu berguna, ya walaupun nanti mungkin barangkali untuk pengambilan kesimpulan, ya nyerempet-nyerempet juga nanti. Tetapi kalau ingin melakukan riset kuantitatif, maka tool yang terpenting itu adalah statistikal ini, ya. Bagaimana kita menggunakan tool statistik itu dengan baik, tepat, kemudian juga benar, sehingga kita mendapatkan hasil kesimpulan yang juga tepat. Sehingga kalau dia tepat semuanya, baru kita bisa menghasilkan suatu finding, temuan baru, ya, atau new finding, atau teori baru, ya.
atau bahkan kita menemukan temuan yang maha dahsyat mungkin barangkali kalau seandainya kita sudah menggunakan tool atau alat perangkat statistik yang juga tepat, ya. Maka biasanya ya tadi saya sudah sampaikan ada statistik deskriptif, kemudian ada statistik inferensial. Di dalam statistik deskriptif biasanya akan muncul istilah central tendency nanti, ya. Di mana central tendency itu ya diantaranya barangkali kita akan melihat nilai mean atau nilai rata-rata, kemudian nilai median, ya nilai tengah, kemudian nilai modus, nilai yang sering muncul, standar deviasi, variansi, ya kuartil, desil, persentil, ya itu semua harus kita lihat untuk melihat bagaimana penilaian kita terhadap central tendency secara utuh. Ibu harus ingat ya kita sudah satu level lebih tinggi ya daripada skripsi. Maka kalau central tendency itu tidak boleh lagi ibu hanya melihat gambaran kasar. Ya. Ibu misalnya melihat di dalam definisi operasional, ya, ibu melihatnya hanya menggunakan nilai min atau nilai median atau nilai modus saja. Harus ditingkatkan lebih jauh, ya, agar hasil yang kita dapatkan itu lebih akurat. Ya. Menggunakan apa? Mungkin saja ibu akan menggunakan nanti nilai kuartil mungkin, ya, akan menggunakan nilai persentil mungkin, atau menggunakan nilai desil mungkin. Ya, itu akan lebih akurat. Karena apa? Karena dia membagi data secara lebih banyak. Ya, kalau kata kitanya ya ibu-ibu ya, kalau kuartil itu dibagi 4. Jadi data itu dibagi 4 terlebih dahulu, kemudian di bagian masing-masingnya kita ambil pemisalan data. Sehingga nanti ketika kita menghasilkan suatu data, ada 4 sampel yang bisa kita jadikan pegangan ketika kita menganalisis suatu data. Itu dinamakan dengan kuartil. Ada lagi desil, Ibu. Itu lebih dalam lagi. Dia membagi sampai 9. Sehingga data itu lebih jelimet, ya, lebih akurat ya ketika kita menjadikan suatu fondasi kalau seandainya kita ngambil desil. Ya, tapi tentu akan lebih rumit ya. Baik itu secara statistik manual maupun statistik yang menggunakan alat bantu perhitungan seperti misalnya Minitab ya, SPSS ya atau Oren ya yang mungkin barangkali Bapak Ibu gunakan. Jadi ibu-ibu tidak harus menggunakan SPSS nanti ya. Saya akan ajarkan juga untuk ibu karena ada di sini praktikumnya. Saya akan ajarkan juga yang lebih canggih ya. Jadi kalau sudah S2, kalau bisa jangan SPSS. Mungkin barangkali ibu gunakan Oren nanti. Oren namanya. Ya. Atau mungkin barangkali ibu lebih ingin ya perhitungan statistiknya lebih dalam. Mungkin menggunakan Minitab ya. Dua software itu nanti akan saya ajarkan kepada Bapak Ibu agar kita bisa lebih dalam ya dalam menghasilkan suatu data sehingga temuan kita itu akan lebih berguna ya seperti itu. Jadi itu yang pertama Ibu. Jadi statistik deskriptif ya biasanya di sini isinya adalah central tendency. Yang kedua itu adalah statistik inferensial. Statistik inferensial itu harus lolos uji hipotesis namanya ya. Di dalam uji hipotesis itu nanti bisa saja nanti ketika Ibu dapatkan suatu data, Ibu melihat hubungan antar variabel yang kita kenal istilahnya dengan korelasi ya. Korelasi apa yang digunakan? Apakah chi-square lagi? Tentu tidak ya. Kita akan mencoba melihat hubungannya itu lebih dalam. Kalau korelasionalnya hanya chi-square, ya kita terbatas ya untuk melihat seberapa erat hubungannya ya. Maka kita akan menggunakan nanti uji-uji statistik yang lebih dalam sehingga dia tidak hanya berhubung ya. Dia tidak hanya ada hubungan, tetapi kita lebih jauh, lebih dalam melihat seberapa dalam hubungan itu. Nah, itu dinamakan dengan statistik inferensial. Data-data awal tetap kita dapatkan dari data yang pertama di dalam statistik deskriptif. Maka setelah hal itu sudah selesai kita lakukan, baru kita melakukan penyajian data. Nah, maka penyajian data ini barangkali ya itu sesuai dengan kemampuan ibu-ibu dan bapak-bapak nanti melakukan analisis. Ya. Penyajian data terbaik itu adalah penyajian data simple tapi semua yang ada di dalam yang kita sudah dapatkan di dalam penelitian itu bisa kita rangkum dengan sangat tepat dan sangat jelas. Ya, itu dinamakan dengan penyajian data. Walaupun ya secara umum penyajian data itu hanya ada dua, ya penyajian data secara tabular, ya artinya kita menggunakan tabel. Yang kedua adalah penyajian data secara grafikal, ya kita menggunakan grafik-grafik. Nah, tentu nanti ya kita harus melihat ya kepentingannya apa, ya. Kalau seandainya kita hanya akan melihat datanya secara umum, mungkin barangkali kita bisa menggunakan grafikal.
Tetapi kalau seandainya data itu kita ingin analisis lebih dalam, itu kadang-kadang ya penyajian data secara grafikal tidak memberikan semua informasi. Ya, maka mungkin barangkali akan lebih tepat kita menggunakan penyajian data secara tabular ya atau menggunakan tabel. Aturan tabel pun juga ya untuk pasca itu berbeda ya, tidak sama lagi dengan S1 ya. Tabel kita tidak ada lagi ya tabel utuh ya, tetapi tabelnya mungkin hanya berdasarkan kolom ya atau hanya berdasarkan row ya, hanya berdasarkan row atau berdasarkan kolom. Kita pilih salah satu. Ya, biasanya di UPN kita menggunakan row ya. Jadi row saja yang ada, kolomnya hilang ya, seperti itu. Dan biasanya ya jurnal-jurnal internasional ya juga menggunakan aturan yang sama ya. Dia hanya menggunakan aturan row saja tanpa ada kolom. Itu adalah penyajian data secara tabular. Paham Bapak Ibu? Any question? Ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Sampai di slide ini. Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oh iya, saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu ya, ternyata mungkin karena kita baru ini ya penggabungan ya, saya sudah fixkan sebenarnya proposal Bapak Ibu yang bisa saya share ke DRTPM ya. Cuman ternyata karena kita penggabungan ya sebenarnya nilai cinta kita udah tinggi sebenarnya ya bermasing-masing afiliasi. Akan tetapi karena kita penggabungan ya, akreditasi kita dianggap tidak ada sehingga perguruan tinggi kita belum bisa mengajukan ya program untuk magister ya. Jadi saya mungkin untuk semester ini belum bisa mengajukan. Insya Allah nanti di semester depan ya atau di tahun depan kita bisa mengajukan ya. Ada beberapa yang sudah saya finalkan sebenarnya proposalnya yang bisa diajukan ya, tetapi akan tetapi kita tidak bisa mengajukan untuk program magister ya, apalagi doktor seperti itu. Ya diantaranya saya ada yang dikirimi kemarin ya proposal sudah saya bedah juga sebenarnya, tapi nanti mungkin barangkali untuk uh, tesis magisternya bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu. Tapi artinya menggunakan dana mandiri ya Bapak Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan Ibu Ibu Bu Sil? Ayo kita harusnya diskusi lebih banyak di sini ya karena nanti akan Izin ya Pak, silakan untuk ya. tesisnya, Ya. kalau untuk S1 nih yang Bapak tanyakan, yang Bapak sampaikan tadi itu biasanya saya pahamnya terhadap jenis penelitian kuantitatif. Kuantitatif ya. Ya. Kalau seandainya nanti, mana tahu peminatannya kita jenis penelitiannya adalah kualitatif karena kita rencana komunitas gitu Pak. Mohon arahan Hmm. dan petunjuknya Pak. Terima Oke, kasih. jenis penelitian itu kalau kita bagi menurut data, seperti yang Bu Sil bilang tadi ada dua ya. Yang pertama adalah jenis penelitian kuantitatif ya, berdasarkan data ya. Yang kedua adalah kualitatif ya. Jadi kalau dia kuantitatif itu kita menggunakan analisis data menggunakan angka. Ya, angka itu berarti kita dapatkan dari masyarakat. Artinya kita bisa biasanya ya kalau untuk level magister saya nggak nyinggung S1 lagi, itu kita harus melakukan intervensi biasanya. Ya, dari intervensi itu kita akan dapatkan data, kemudian data itu berupa angka. Nah, itu dinamakan jenis penelitian berdasarkan kuantitatif. Ya. Yang kedua adalah kualitatif. Itu adalah jenis penelitian yang sangat berbeda sekali ya kalau kita bandingkan dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif dia berupa angka, kalau kualitatif itu dia tidak berupa angka. Kalau saya suka menyebutnya itu non angka. Jadi segala sesuatu riset yang kita lakukan tidak mengandalkan data-data berupa angka, itu dinamakan dengan penelitian kualitatif. Dan penelitian kualitatif ini ya kalau ya saya tidak mengatakan berat ya, tetapi itu jauh lebih effortnya lebih besar ya karena kita bermain dengan data subjektif. Ya, kita bermain dengan data subjektif. Artinya setiap responden yang kita temui ketika kita melakukan penelitian, dia merupakan informan kita untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Ya, kita bertanya kepadanya tidak hanya A, ya, bisa sampai Z ya. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan data yang lebih dalam dari seorang responden. Dan perlakuan untuk semua responden tidak bisa disamakan. Ya, itu yang dinamakan dengan penelitian kualitatif. Ya, kita tidak perlu ya responden menjawab A, B, C sehingga kita bisa mengkodingkan ya
nilai, tetapi kita hanya butuh subjek untuk informan, kita dapatkan informasi sedalam-dalamnya. Nah, itu yang penelitian kualitatif. Begitu, Bu Sil. Paham, Bu Sil? Insya Allah, Pak. Oke, ya ini harus pelan-pelan ya, karena kalau di saya ya, karena saya itu kan nyambung gitu. Kemarin saya ajarkan riset kuantitatif, maka pengolahan datanya ini sekarang ya toolnya adalah statistik ya. Kalau mungkin ibu apa yang riset kualitatif kemarin, Bu Mega termasuk ya? Bu Mega sama Bu Rizanda, Pak. Ah ya, Bu Mega ya Bu mengajarkan Rizanda, riset Pak. kualitatif Bu ya. Rizanda, Pak. Bu Rizanda ya, itu nanti ya muaranya adalah seperti yang saya sampaikan ya. Data itu merupakan data subjektif, artinya nanti dia memerlukan campur tangan informan. Informannya siapa? Subjek itu sendiri ya. Sehingga nanti kita peneliti harus bisa mengorek informasi sedalam-dalamnya dari informan tadi ya, yaitu subjek penelitian kita ya. Nah, itu yang membedakan. Jadi Pak, artinya nanti kalau kita menggunakan penelitian kualitatif nggak perlu statistik ya? Kalau nggak perlu kayaknya agak terlalu keras ya. Ya, kita memerlukan tetapi tidak memerlukan sedalam kita menggunakan riset kuantitatif. Ya, Bu Sil ya? Seperti itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Bu, bagaimana kalau seandainya kita mengcombine? Nah, ini kan ada pula riset ini. Dia mengkombinasi antara riset kuantitatif dengan riset kualitatif. Nah, ini sebenarnya lebih menarik sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi artinya kita menggunakan dua metode ini ya untuk mendalami suatu materi yang kita kaji di dalam penelitian. Ya, kalau saya cenderung menganjurkan ini, Bapak Ibu. Ya, artinya nanti ketika kita melihat suatu kasus, kita melihat secara dalam informan orang atau responden subjektif yang kita gunakan, tapi kita juga bisa menganalisis ya menggunakan data-data statistik. Ya, apalagi nih Bu Sylvia ini ya. Bu Sil itu punya data banyak ya. Kalau hanya Ibu kata-katai saja, data itu kurang bermakna, Ibu. Ya. Tapi data itu misalnya Ibu analisis ya, Ibu lihat seberapa besar hubungannya atau seberapa besar pengaruhnya. Kemudian Ibu juga mendapatkan nanti nilai OR-nya, odds ratio. Ya, odds ratio itu bisa memprediksi bagaimana kejadian yang sama akan terjadi di masa yang akan datang. Itu menarik, Bapak Ibu. Ya, ketimbang Ibu hanya bercerita ya terhadap data atau terhadap informasi yang Ibu dapatkan dari responden ya. Seperti itu, Bu Sil. Kalau memang mau kalau memang mau effort yang besar ya. Nah, kalau saya cenderung menganjurkan Bu Silviani ini ya melakukan riset combine saja ya. Jangan kekeh hanya ke kualitatif saja ya, seperti itu. Ya, agar nanti hasilnya itu lebih baik ya. Nanti Bu Sil ya juga bisa ini menggunakan kombinasi juga ya, kalau seandainya nanti siapa tahu ya Ibu melakukan meta analisis ya di penelitian kualitatif itu lebih banyak dilakukan ya. Nah, atau mungkin melakukan systematical review ya, itu bisa saja ya. Tetapi ya tidak ada salahnya juga ya Ibu nyentuh juga di bagian statistiknya ya. Karena data yang ada sama Ibu diapakan nanti, ya. Masa Ibu bikin laporan saja, ya, tanpa bisa mengapa-apakan data yang ada. Ya, Bu Sile? Oke. Yang lain mungkin barangkali? Ya, yang lain mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan? Kalau Bu Sile ini, kalau saya suruh bertanya terus, dia ada aja pertanyaannya ini. Ya. Yang lain mungkin, silakan. Oh ya, nanti juga ya Ibu-Ibu, siapa tahu ya ada yang tertarik dengan program yang ada sama Bu Sili ini, bisa juga ini konsultasi ya, terutama tentang data ini ya. Beliau ini sumber data ini ya. Bu Asmanelwati, ada pertanyaan Bu? Ya Pak. Nah, ayo bertanyalah sekarang. Pak, Ya. mohon izin Pak. Ya. Kan kalau misalnya di-combine kan Pak, misalnya kan kualitatif sama kuantitatif. Penyajiannya kan dua itu Pak, berarti kan kita harus menguasai statistiknya ya juga, informannya juga Pak, tambah pusing dong Pak.
Ya Allah, Ibu, jangan pusingnya yang Ibu kemukakan dahulu, Ibu ya. Saya Harus tadi kayak ada gitu. saya tuh tadi ada tanda kutip ya, Bu ya. Kalau ingin Ibu effortnya lebih besar ya, kan saya nggak maksa Ibu untuk combine juga sebenarnya ya. Ada tanda kutip. Kalau Iya. Ibu ingin effortnya lebih besar, mungkin saya lebih cenderungnya ke Bu Sil ini ya. Kalau ibu-ibu yang lain mungkin pusing ya jangan. Ya memang agak berat Nah, ya. Hmm. sebenarnya Pak kan Juga nanti tuh Pak. Iya gimana Ibu? Harus sebenarnya paham kan tuh Pak. bagus Pak di Komben. Komben Hmm. itu kan bagus Iya, Pak. Cuman bagus kan maunya mungkin di komen. maunya kan memang di Komben gitu Pak. Cuman kalau Ya. dipikir-pikir lagi Pak dengan usia mengingat pekerjaan kayaknya bikin Oh iya, relate Ibu, Pak. itu betul tuh Pak. Ibu jangan dulu Betul tuh Pak bikin dengan usia. alasan ya. Kita jangan bikin Ya, alasan dulu Bu. paham. Kalau ya kalau dalam perjalanan ini contoh ini. Ibu sebenarnya kekehnya di kualitatif ya. Nah, Hmm. fokus di sana dulu nggak apa-apa ya. Tapi kalau ingin Ibu mencoba ya datanya sudah ada ini ya. Kalau Nah, Ibu cari informan lagi, ya boleh sih sebenarnya ya, boleh nyari informan, cari subjek yang baru, kemudian Ibu gali bagaimana informasi darinya, itu bisa Ibu catat, Ibu terangkan ya. Mungkin dari awal Ibu bertemu darinya, Ibu bikinkan narasi ya, bagaimana dia, respondennya seperti apa, penyakitnya bagaimana, dan sebagainya, apa yang dia lakukan, ya itu Ibu catat ya dengan kualitatif ya. Kalau Ibu hanya mampunya di kualitatif saja, ya sok silahkan, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kan saya bilang tadi, kalau Ibu ingin effort lebih besar, kemudian penyajian data Ibu itu lebih dalam dan lebih lengkap, itu akan lebih baik mengkombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya, itu aja sih sebenarnya sih sebenarnya. Pak, Hmm. Maunya. izin Pak. Ya, silakan Ibu, silakan. Kita diskusi aja Sebenarnya Bu. ya, sebenarnya bagusnya memang di Komben Pak gitu kan. Tapi mungkin kalau bagi kami itu harus lebih pelajarannya harus lebih ditingkatkan Pak. Karena Ya, kan untuk mendapatkan data yang kuali gitu kan kita kan belajarnya kemarin kalau ya, saya kan tamatnya 2011 dulu lagi kan Pak belum belum terpapar lah semuanya dengan ya ini. Jadi dengan Allah, ilmu baru ini astagfirullah. Pak berasa apa namanya memang tertantang gitu Pak Iya, tapi nanti mohon bantuannya ya Pak ya. siap, siap Ibu, siap. Kalau bantuan tuh aman itu Bu ya. Apalagi kalau Hmm. Ibu mengkombinasi ya. Kita ada ya Bu Mega ada, saya ada. Biasanya saya dengan Bu Mega juga sering ini ya, sering komunikasi ya. Kalau seandainya mengkombinasinya bagaimana ya nanti itu aman ya. Kalau seandainya Ibu Iya, nanti memang mau mengkombinasi. Tetapi kalaupun tidak Ibu ya jangan dipaksakan juga ya, jangan iya. dipaksakan juga. Pilih salah satu mungkin Ya akan Pak. lebih baik ya. Pilih lebih satu itu akan Ya Pak. lebih baik. Makasih Pak. Mohon maaf ya, karena di mata kuliah ini adalah biostatistik, tentu saya akan lebih cenderung ya menganjurkan ibu atau bapak nanti melakukan riset secara kuantitatif ya. Kan nggak mungkin Ya pula Pak. saya ngajarkan statistik, gitu saya suruh ibu ke kualitatif, tentu nggak matching dia ya. Nggak Oke, meeting seperti deh itu. ya Pak ya. Iya, nggak matching dia. Oke, Komen, sekarang komen. Ya Pak. Bapak Ibu, apa sih yang menjadi eh, ciri utama ketika Ibu melakukan penelitian secara kuantitatif? Nah, itu ini dia, ada uji hipotesis di sana. Ya, ada uji hipotesis. Apakah ini ada pada penelitian kualitatif? Tidak ada, ya. Nah, ini kelebihan dari penelitian yang berdasarkan kuantitatif. Kita disuruh atau dimungkinkan untuk menduga apa kejadian yang akan terjadi ketika kita melakukan penelitian. Ya, kita ada hipotesis dan kita bisa melakukan uji hipotesis untuk mendapatkan kebenaran ya di dalam melakukan penelitian kuantitatif ya di dalam Ya alat Pak. alat ujinya biostatistik. Oke, paham ya? Ya, ini di Oke, slide Pak. kita yang Paham Pak. iya. Oke, kita lanjut. Oke, maka ya seperti yang diarahkan oleh Pak Rian ya, nah, kita menerangkan ini Bapak Ibu. Apa itu statistik ya? Statistik itu bahasa Latin ya, awalnya status ya. Status itu bahkan ke suatu negara ya. Maka riset-riset kita kalau kita sudah menggunakan statistik Bapak Ibu biasanya negara melakukan riset seperti itu ya. Dimanapun ya kita melakukan program ya yang ada di negara itu pasti analisisnya menggunakan statistik. Setidaknya kita menggunakan statistik deskriptif ya, kita mengetahui distribusi frekuensinya, kita mengetahui distribusi frekuensi relatifnya ya, kita mengetahui misalnya distribusi frekuensi kumulatifnya ya, kita mengetahui nilai mean ya, median dan modus ya, itu artinya kita melakukan
penelitian secara deskriptif ya. Apa itu? Dia suatu kegiatan pengumpulan data yang ada hubungannya dengan kenegaraan. Apalagi kayak Busil ini. Nah, dia ASN ya, aparatur sipil negara ya. Maka semua data yang ada padanya itu wajib diberikan ke negara. Ya enggak, Busil? Perlu bikin laporan ya. Laporan dinas ya. Dinas nanti lapor lagi ke Kemenkes ya dan sebagainya. Itu dinamakan dengan semuanya itu hubungannya ke kenegaraan ya. Ya. Bagaimana kalau yang swasta? Sama saja ya. Swasta apalagi kalau dia melakukan penelitian dari hibah-hibah penelitian negara ya. Contohnya dari RTPM ya. Direktorat Research ya, kemudian pengabdian masyarakat yang ada di negara itu dia didanai oleh negara juga, maka tentu dia juga wajib melaporkan apa yang dihasilkan ke negara ya. Di semuanya itu ya, kalau kita menggunakan statistik itu ya pasti ya muara akhirnya itu adalah negara ya. Contoh ini ya ibu bapak temukan misalnya ada alat untuk membuat orang awet muda misalnya, pasti laporan akhirnya itu ke negara ya. Nah, makanya statistik itu laporan akhirnya adalah ke negara, berarti ada kenegaraan di sana. Misalnya di sini ada data mengenai penduduk ya, data mengenai penghasilan ya, yang dan sebagainya yang lebih berfungsi untuk melayani keperluan administrasi ya. Jadi tujuannya ke sana. Jadi kalau laporan misalnya laporan Bu Sil mengatakan ya 5 penyakit terbesar itu sekarang A B C D E misalnya, maka A B C D E itu nanti menjadi administrasi negara untuk melaporkan lagi ke kepala pemerintahan ya seperti presiden ya atau kepada DPR mungkin seperti itu, legislatif seperti itu ya. Maka tujuannya adalah untuk melayani keperluan administrasi. Nah, itu statistik itu sebenarnya. Nah, ini banyak ya pembahasan ya tentang statistik itu ya secara kebahasaan. Statistik itu berarti catatan angka-angka ya atau bilangan, perangkaan ya, data yang berupa angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dikelompokkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala atau peristiwa. Misalkan ini penyakit satu kanker Ciamami misalnya. Kemudian yang kedua hipertensi, yang ketiga penyakit A, B, C, D. Kemudian ada persentasenya, ada frekuensinya, ada persentasenya. Maka tentu kita bisa memberikan informasi yang berarti ya mengenai suatu masalah atau gejala atau peristiwa ya. Nah, itu yang dinamakan dengan statistik ya. Jadi dari tabel-tabel yang ditampilkan itu saja sebenarnya kita sudah bisa mengambil suatu kesimpulan. Misalnya ya, kalau tadi penyakit dengan ada persentase, ternyata yang persentase tertinggi itu hipertensi misalnya. Maka kita bisa mengatakan memberikan informasi dari tabel itu bahwasanya penyakit tertinggi terjadi di Indonesia adalah hipertensi. Nah, itu namanya memberi informasi yang berarti ya mengenai suatu masalah atau gejala atau peristiwa. Paham ya? Nah, itu statistik itu. Kemudian istilah-istilah dalam bahasa Inggris ya kita mengenalnya statistik ya atau statistik pakai S ya. Nah, maka kalau statistik saja dia pengolah data. Kalau statistik itu ilmunya ya. Kalau statistik itu juga adalah angka-angka statistik ya. Kalau dia statistikal ya itu adalah dia berhubungan dengan statistik. Ya, contohnya SPSS itu. SPSS itu singkatannya adalah Statistical Program Spreadsheet misalnya. Berarti dia adalah alat penghitung statistik ya dalam bentuk spreadsheet. Spreadsheet kita tahu artinya menggunakan row dan menggunakan kolom seperti Excel ya. Jadi kalau Ibu lihat SPSS itu sama dengan tampilannya seperti Excel. Begitu juga Minitab tampilannya juga seperti Excel. Oren juga tampilannya seperti Excel. Berarti dia adalah alat untuk mengolah data statistik. Ya, nah ini contohnya ada di sini ya, Statistical Program for Social Science misalnya, atau Statistical Product and Service Solution. Ya, jadi banyak sebenarnya kepanjangan dari SPSS itu. Atau yang seperti yang saya sampaikan tadi, Statistical Program Spreadsheet ya, itu juga sama ya. Oke. Maka ya dari definisi-definisi yang sudah kita ungkapkan tadi, kita bisa melihat ya bahwasanya statistik itu adalah menunjuk kepada pencatatan angka-angka dari suatu kejadian ya atau kasus tertentu ya. Untuk halo, suara saya masih bisa didengar? Masih Pak.
Masih. Saya lihat gambar saya berdiri saja ya. Saya kira saya tidak masih apa ya? Masih bisa ya. Jadi Masih Pak. dia untuk menunjuk ya kepada pencatatan angka-angka dari suatu kejadian atau kasus tertentu ya, atau statistik itu adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel atau diagram ya, yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Itu yang dinamakan dengan statistik. Oh, kayaknya memang hang ini ya. Halo? Masih bisa dengar? Masih Pak. Iya, cuman kayaknya hang ini ya. Kita tunggu sejenak ya. Jadi sambil menunggu jaringan ini aman ya, mungkin barangkali ibu-ibu yang perlu nanti ibu persiapkan ya untuk mengolah data menggunakan statistik ini, yang pertama adalah kalkulator ibu ya. Kita akan lakukan dua kajian di sini ya. Kita akan melakukan kajian pengolahan data itu secara manual ya. Ibu harus tahu ya kenapa angkanya seperti ini ya. Kenapa angkanya seperti ini? Nah, itu ibu harus memahami dari mana angka itu ada ya. Contohnya ya, ibu mendapatkan suatu nilai distribusi frekuensi ya. Kalau di Excel kan kita sudah langsung bisa input ya, tetapi artinya data itu sudah ada pada kita. Sekarang kalau seandainya data itu baru dalam bentuk data mentah, itu seperti apa membuat data distribusi frekuensinya? Maka Bapak Ibu harus memahami itu ya. Kita harus bisa melakukan secara manual ya, dan kita juga dituntut nanti bisa melakukan menggunakan tool ya atau perangkat pembantu ya seperti SPSS ya, seperti Oren ya, atau seperti Minitab nanti ya, agar kita bisa mengolah data dengan baik ya. Nanti ya kalau seandainya Ibu sudah bisa menggunakan misalnya SPSS ya, Minitab atau Oren, nanti yang diharapkan adalah ketika data atau angka itu keluar, Ibu paham maksudnya. Ini saya mau bertanya ini. Kalau di S1 kemarin, Ibu, apakah Ibu memahami langkah demi langkah dalam melakukan pengolahan data menggunakan SPSS? Paham nggak, Bu Ibu? Sudah lupa, Pak. Nah, Itu paham Pak. ya, sudah lupa. Tetapi paham nggak dulu? Saya bertanya masa lampau ini. Dulu itu paham nggak? Kalau dulu paham Pak. Paham. Kalau Kemudian ketika angka itu keluar, ya ketika angka itu keluar, dia mendapatkan nilai-nilai tertentu. Ibu paham nggak maksudnya apa? Waktu S1. Belum. Mencari itu perbandingannya gitu Pak. Ya, itu yang menjadi masalah ya. Nah, itu yang saya tidak ingin ya. Jadi ketika Ibu sudah di pasca sarjana ini, ketika angka itu keluar, Ibu tahu maknanya apa, kemudian dari mana datangnya. Nah, itu harus bisa dipahami dengan baik ya. Harus bisa dipahami dengan baik. Kayaknya memang hang ini ya Pak saya. Ya nggak muncul Pak. Nggak muncul ya? Enggak. Tapi suara saya masih bisa didengar ya? Suara dengar Pak jelas. Cuma slide-nya tidak ada. Slide-nya kosong. Oke, ini jaringan ini sepertinya. Oke, nggak apa-apa ya. Saya sudah sebenarnya kalau untuk apanya sudah oke ya, nggak masalah. Sekarang saya ingin ibu-ibu mengingat-ingat kembali ya, mengingat-ingat kembali apa saja yang sudah ibu pahami ketika ibu belajar statistik ya pada masa S1. Apa yang masih diingat? Kalau yang muda-muda, harapannya ini masih ingat ya. Kalau Bu Dila masih ingat? Bu Dila? Halo? Bu Dila nggak masuk ya? Bu Asma Nelwati masih dengar suara saya? Masih Pak. Masih ya? Ini hang. Masih. Iya, masih Dengar ya. suara Pak. Kenapa ganti-ganti dari tadi? Izin, Pak. Mungkin share screen ulang, Pak. Ya, Slide-nya, Pak. saya mau ke atas itu nggak bisa, Bu. Makanya ini hangnya jaringan ini Oh, biasanya. Hang Kak. Nah, Dan Zami hang slide Bapak. iya, makanya dia stuck di sana saja ini. Iya, kalau untuk apa tadi S1 dan di S1 itu kita melihat kalau dari statistik
frekuensi antara hubungan misalnya pengetahuan dengan Ya, capaian pendidikan. ya. Terus Ibu bisa mengolah datanya secara manual waktu itu? Tidak, Enggak. Pak. Oh, Tidak. tidak. Dari dulu kan dari awal saya ingat dulu waktu itu Pak Dedi itu yang mengajarkan itu ada itu aja diajarkan Pak. Masukkan Oh. data semuanya muncul otomatis Jadi gitu kan. tiba-tiba Begitu muncul, ada. ya kemudian Ibu gunakan tanpa Ibu tahu dari mana datangnya, dasarnya seperti apa, seperti itu ya? Ya, ya Bu Nah. Halo. Sampai 35 berapa masukkan. Oke, saya skip juga nggak bisa ini. Pak Rian masih ada di ruangan kita nih? Enggak ya? Pak Rian? Enggak ya? Halo? Suara saya masih tetap ada ya? Cuman kalau saya matikan ini, kita masuk lagi, bisa nggak Ibu? Bu Nel masih bisa dengar suara saya? Ya, kita lanjut lagi ya. Dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ciri statistik itu, Ibu-ibu, yang pertama dia adalah bekerja dengan angka. Ya, maka kalau dia statistik berarti penelitian kita adalah penelitian kuantitatif ya. Kemudian statistik itu bersifat objektif ya. Makanya tadi saya selalu menyampaikan ke Bapak Ibu ketika kita melakukan penelitian kualitatif, subjek yang kita jadikan informan. Ya, informan itu kita tanyakan. Jadi dia menjadi subjektif kadang-kadang ya, walaupun kalau penelitian kualitatif itu ya lebih peranannya kepada si peneliti ya, seberapa dalam ilmunya tentang penelitian kualitatif ya. Kalau kurang-kurang nanti takutnya dia subjektif ya. Tetapi kalau dia riset kuantitatif ya atau penelitian kuantitatif, maka dia bersifat objektif karena data ya berupa angka. Kita memberikan coding terhadap data itu sehingga kita tidak tahu ini data siapa, sehingga datanya itu lebih bersifat objektif. Kemudian statistik itu bersifat universal, ya dia bisa untuk semua kalangan, semua responden, ya semua keilmuan, ya kita bisa gunakan statistik ini, maka dia bersifat universal. Kita lihat fungsinya. Fungsi statistik itu yang pertama adalah menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Ya, kita bisa menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Kalau tadi saya contohkan misalnya penyakit tertinggi itu secara epidemiologi adalah hipertensi misalnya. Maka kita bisa menggambarkan ya ternyata ya kalau dari datanya data hipertensi yang terbesar. Kalau seandainya kita mau menggambarkan data itu tentu kita harus lakukan lebih dalam ya. Kenapa hipertensi itu banyak? Bisa saja mungkin karena tingkah laku ya, pola makan ya, dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan hipertensi itu menjadi nomor satu ya peringkatnya. Kemudian statistik itu dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Ya, data yang banyak ya. Kemudian kita ambil sampelnya saja. Sampel itu statistik ya. Sehingga lebih menyederhanakan. Coba kalau kita meneliti Indonesia
Ya, kalau se-Indonesia tentu kita memerlukan tenaga yang banyak, data yang banyak, biaya yang banyak, ya, sehingga kita mungkin barangkali tidak bisa melakukan. Maka dengan statistik kita bisa mengambil bagian dari populasi itu. Ya, kalau kita berbicara Indonesia, ya, maka misalnya kita hanya berbicara skopnya hanya provinsi tertentu saja. Yang kita tenggarai itu adalah datanya terbesar, ya. Itu bisa dijadikan sampel namanya, perwakilan dari populasi yang besar. Kemudian datanya itu mudah dimengerti. Kita mengambil provinsi, tapi provinsi juga tidak semua. Ya, provinsi yang kita ambil hanya perwakilan juga. Misalnya kita menggunakan simple proportional simple random sampling misalnya. Ya, kita ambil sampel itu berdasarkan proporsi yang ada. Ya, di provinsi A misalnya mempunyai sekian kota kabupaten. Maka kita ambil keterwakilan dari kota kabupaten saja, misalnya kabupaten A, kabupaten C, kabupaten D, ya. Tetapi ada beberapa kabupaten yang tidak kita ambil, mungkin karena datanya kecil, ya, jumlah penduduknya sedikit, misalnya, atau jumlah kejadian suatu penyakit di sana lebih kecil, mungkin barangkali, maka kita tidak ambil. Itu dinamakan dengan statistik itu dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti, ya. Kalau seandainya datanya sudah tertentu, kemudian kita analisis, kita dapatkan suatu data, maka tentu kita bisa menarik suatu kesimpulan. Sehingga dari kesimpulan yang kita ambil itu nanti kita gampang untuk mengerti ya bagaimana data tersebut. Sehingga kita bisa menarik suatu kajian teori ya atau teori baru dari hasil penelitian yang sudah kita dapatkan. Kemudian statistik itu juga merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Ya, misalnya Ibu melakukan penelitian komparasi, ya, membandingkan variabel A dengan variabel B. Setelah Ibu lakukan penelitian, Ibu mendapatkan ternyata A lebih baik daripada B. Nah, itu dinamakan dengan uji perbandingan, ya. Sehingga nanti hasilnya kita bisa menyajikan perbandingan antara A dan B, ya, seperti itu. Kemudian statistik itu dapat mengukur besaran dari suatu gejala. Ya, besaran itu banyak macamnya di dalam statistik itu. Ya, kalau Ibu misalnya mengkaji yang berkenaan dengan manajerial di rumah sakit misalnya, maka bisa saja nanti ya besaran yang Ibu ukur adalah sistem manajerialnya baik, ya, sistem manajerialnya tidak baik, ya, baik dan tidak baik itu adalah besaran dari suatu gejala, ya. Atau nanti Ibu di perawatan medikal bedah ya Ibu dapatkan ya pemberian terapi A bisa menyembuhkan pasien dengan kondisi B misalnya ya, itu juga merupakan suatu ukuran mengukur besaran dari suatu gejala apa yang bisa membuat responden atau pasien kita itu sembuh atau dia lebih ringan penyakitnya. Itu dinamakan besaran dari suatu gejala dari treatment yang kita lakukan di dalam penelitian perawatan medikal mudah, ya. Kemudian statistik itu dapat menentukan hubungan sebab akibat, ya. Jadi terjadinya kasus ini sebabnya karena ini, ya. Itu dinamakan dengan kejadian kausalitas namanya. Kejadian kausalitas itu adalah kejadian sebab akibat, ya. Akibatnya sudah terjadi, maka tentu harus ada sebabnya. Itu bisa kita lakukan dengan penelitian kuantitatif, ya, atau penelitian yang menggunakan alat bantu statistik. Sampai di sini mungkin barangkali ada yang mau Ibu tanyakan. Pak Fajri, masih ada Pak Fajri? Pak Fajri? Ini karena Bapaknya hanya satu ini ya. Pak Fajri paham? Pak. Ya. Ada yang mau Ibu tanyakan, silakan. Saya ingin bertanya terkait yang statistik silakan. manual tadi, Pak. Ya, silakan Ibu. Sama seperti yang dijelaskan Bu Dewi tadi, kan kita waktu biostat di S1 pas pengerjaan skripsinya langsung ke aplikasinya aja, Pak. Ya. Nah, itu untuk mau tahu yang manualnya gimana, Pak? Apa kita belajar ulang atau gimana, Pak? Ya, nanti kita belajar bersama, ya. Karena kompetensi kalau S2 itu tidak hanya bisa, ya, tetapi memahami. Jadi level kita itu naik, ya. Jadi nanti ketika misalnya Bu Diana dapat suatu data, itu Bu Diana tidak hanya bisa mengatakan ini ada pengaruh, ini ada hubungan, tidak seperti itu. Tetapi kita harus memahami data ini dari mana datangnya, apakah data ini benar cara pengujiannya, cara pengolahannya, maka dari step-step pengolahan data itu harus betul-betul dipahami.
Ya, nanti kita belajar ya, karena memang materi di S2 itu memang seperti itu. Jadi nanti kita kupas lebih dalam, sehingga nanti tidak hanya user kita, tidak hanya pengguna, tetapi kita adalah orang yang memahami bagaimana pengolahan data itu. Jadi kalau S3 nanti aman. Ya, kalau ini nggak duduk, nanti S3 Bu Diana nanti bermasalah. Ya, S2 saja nanti akan bermasalah ya, apalagi nanti S2 kalau tidak memahami kenapa angkanya seperti itu. Ya, kita akan pelajari nanti. Maka kalau di semester ini sudah ada rancangan untuk ketemuan kita, Bu Ibu? Sudah ada nggak informasinya? Baiknya memang kita Informasi dari ketemuan kampus, ya. Pak. Ya, belum ya? Belum, Terus ya? Pak. Belum, Nunggu Pak. informasi dari kampus. Belum ya. Tapi kalaupun tidak ketemu ya, saya akan coba pakai pen tablet nanti untuk menerangkannya agar ibu-ibu itu memahami ya, tidak hanya konsep tetapi dasarnya. Ya. Contoh ini, ya, ibu bikin distribusi frekuensi. Kalau di SPSS itu ibu masukkan data, kemudian ibu ambil misalnya analyze ya, kemudian ibu ambil deskriptif keluar dia itu, ya kan? Tapi kan ibu nggak tahu ya dari Ya. mana datangnya itu, ya. Nah, di S2 nggak boleh seperti itu. Ibu harus Nah, paham. Pak, kami Ya. tahu itu, cuman pas keluar hasilnya, diajarkan cara membaca hasil. Nah, itu nggak boleh. Itu Ya, mungkin membacanya ada. itu di S1 seperti yang Bapak mungkin. jelaskan tadi, Pak. Iya, ya di S1 mungkin boleh Ya, ya, di tapi di S1. S2 ibu tidak boleh lagi seperti itu. Karena kalau seperti itu nanti S3 pasti meninggal kita ya. Karena kita tidak memahami data itu dari mana gitu ya. Nah, kita akan belajar nanti ya bagaimana data itu kenapa muncul Jadi ya. besok Ya. penelitiannya untuk statistik, izin Pak. Jadi Ya. untuk penelitian yang statistik ini nanti kita menggunakan, jadi kita tidak menjabarkan misalnya frekuensi, hubungan itu tidak seperti itu lagi Pak kalau untuk S2-nya gitu. Harus kita paparkan dulu gitu Pak. Konsepnya Ya, gimana Pak? nanti akhirnya memang seperti sama saja ya, tetapi yang penting itu ya, yang penting itu ketika penjabaran itu ibu pahami ya secara statistik kenapa dijabarkan seperti itu. Ya, itu dinamakan kalau di dalam kajian statistiknya adalah distribusi frekuensi. Ya. Mungkin barangkali Bapak Ibu ini terlanjur ini sudah langsung menggunakan aplikasi SPSS, ya dia muncul aja tuh. Kalau di aplikasi SPSS dia muncul aja tuh, kita ambil, kita bikin provinsi A, provinsi B, kita masukkan datanya, maka muncul distribusi yang ada ya, tabel ya langsung, ya. Tapi Ibu kan nggak tahu tuh bagaimana cara mengolahnya, nggak tahu kan? Nah, di sini ya di S2 ini kita akan pelajari ya lebih dalam kenapa dia bisa seperti itu. Walaupun ya kalau yang di S1 pun ya, kalau dia kuliah dengan saya, statistik itu juga saya ajarkan Bapak Ibu. Karena itu adalah kewajiban dosen untuk mengajarkannya. Ya, ilmu itu nggak boleh disimpan-simpan. Ya, ilmu itu memang harus diberikan seluas-luasnya. Apalagi kalau seperti Bapak Ibu sekarang ini bertanya. Ya, kalau bertanya itu ya, kalau ada yang tertutupi sama saya akan sampaikan lagi. Ya, sehingga nanti tidak ada ilmu itu yang tersimpan. Ya, tidak ada ilmu itu yang kayak silat ya. Terus ini kan terus aku ilmunya sambilan DG-nya kecilnya kan. Nah, kalau kita belajar ini enggak seperti itu, ya. Semuanya itu harus diberikan sehingga nanti ketika Ibu mendapatkan suatu masalah. Nah, ini ya, kenapa di ujian itu ya, saya sampaikan. Kenapa di ujian itu Ibu nggak tahu jawabannya apa? Karena Ibu gunakan tool langsung, ya, keluar hasilnya. Kenapa dia seperti itu Ibu nggak tahu kan dari mana datangnya. Ya, makanya nggak bisa jawab. Ya, jadi kebanyakan mahasiswa tidak bisa jawab karena dia tidak bisa dasar dari pengolahan data secara manual. Nah, nanti kita akan belajar, misalnya ya, misal Ibu menggunakan korelasional, ya, menggunakan chi-square, katakanlah seperti itu. Ibu harus tahu apa saja yang mempengaruhi sehingga nilai chi-square itu seperti itu. Di antaranya kita ada nilai observasi namanya, dalam bahasa Inggrisnya observed, ya. Kemudian ada nilai expected, ya, ekspektasi, ya. Itu Ibu harus pahami, yang mana nilai observe, yang mana nilai expect. Sehingga nanti dapat nilai chi-square-nya sekian. Nilai chi-square ini menentukan nanti apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan antar variabel. Yang biasanya Ibu langsung saja ke p-value. Ya. Padahal p-value itu adalah cara penguji lainnya. Yang intinya adalah kita harus mengetahui berapa nilai chi-square-nya itu. Ya, karena nilai chi-square hitungnya itu penting untuk menandakan apakah dia ada hubungan atau tidak. Untuk melihatnya pun dia bertolak belakang dari nilai p-value. Kalau nilai p-value biasanya kita mengatakan kecil atau sama dengan 0,05 dia berhubungan, maka dinilai chi-square hitung
dia besar, baru dia ada hubungan. Ya, besar dari nilai chi-square hitung. Ya, di chi-square yang kita dapatkan itu harus lebih besar atau sama dengan nilai chi-square tabel, baru dia ada hubungan dan terbalik. Nah, itu harus Bapak Ibu simak sehingga nanti Ibu Bapak bisa memahami dengan baik, sehingga nanti riset itu gampang. Ya, riset itu gampang. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya Bu, karena di hari pertama ini kalau kita langsung nanti saya takut bisa menimbulkan mual, muntah ya, efek samping ya, kan perlu ke dokter pula, kita jauh kan. Jadi kita bercerita saja dulu bagaimana nanti kita lakukan di pertemuan 2, 3 dan seterusnya. Ada pertanyaan? Oke, satu lagi mungkin saya pesankan ya Bapak Ibu, kalau bisa ini, walaupun sekarang di HP itu ada kalkulator ya, tapi kalau Bapak Ibu ada kalkulator saintifik itu lebih baik ya. Tapi kalau tidak ada nggak apa-apa, gunakan saja HP-nya. Coba cek HP Bapak Ibu sekarang. Coba cek kalkulatornya. Ada Kalkulator biasa kan Pak? HP. Kalkulator biasa kan Pak? Saintifik itu ada log, cosinus, ada nggak? Oh, yang itu. Iya. Kalau kalkulator Yang lado dulu itu nggak aja bisa Pak. kita gunakan Bu Sil, ya. Itu kalkulator lado namanya itu ya. Iya. Iya. Yang ada kalkulator lado di HP, Pak. Di HP itu ada saintifik. Coba Ibu buka. Coba Ibu cek di HP itu ada saintifiknya itu. Coba belajarlah ya bagaimana cara membuka saintifik itu. Mungkin di pertemuan yang kedua nanti kita sudah mulai terjun ya bagaimana cara mengolah data menggunakan manual. Nah, itu ada saintifiknya itu Ibu. Kalau di saya itu ada Ada Pak. ada ya. Ada Oke. red cost log. Tuh ya. Ya kalau tidak ada kalkulator Ibu nanti gunakan saja itu ya. Gunakan saja itu. Nah, kalau saya seperti ini Bu ya. Ada nih yang Nampak enggak ya? Oh, saya gunakan ini ya. Nah, jadi ada ininya ya. Kalau seandainya Ibu tidak punya uang untuk beli kalkulator saintifik ya, pakai aja HP-nya, boleh ya. Oke? Ya, tetapi tetap jangan terlalu ini ya Bu ya. Jangan terlalu ada. pusing ya. Saya takut juga ini kalau saya ajarkan banyak-banyak ya. Ini pada puasa semua atau enggak puasa ini? Bu Sil enggak puasa ya? Puasa Pak. Oh, puasa. Puasa, Pak. Oh iya. Puasa Pak. Iya ya. Alhamdulillah. Ikhlas puasa Pak. Ini bisa menyebabkan berbuka puasa ini Bu kalau udah belajar statistik ini ya. Pak Fajri puasa Pak Fajri? Fajri. Nah ini Pak Fajri dari tadi saya curiga ini kan karena fotonya nggak, videonya nggak ada nih. Jangan-jangan Pak Fajrinya tidur kan? Sambil pakai headset kan? Makanya ditutup ini video audionya kan? Pak Fajri? Bu Mega ada Bu Mega? Ini Bu Mega kalau nggak ada nih bahaya nih. Bu Mega? Ada Pak. Alhamdulillah. Tapi di mana Bu Mega sekarang? Pak. Ini harus dicek juga ini ya. Ini kalau sudah mati kameranya ini Mega di Arab ya. agak berbahaya ini ya. Ada Pak. Ada ya Bu Mega. Alhamdulillah Pak Fajri muncul ya. Kemana saja Pak Fajri? Hadir kok Pak di sini Pak. Oh hadir, alhamdulillah. Ya walaupun dipanggil agak lama baru muncul ya. Ya, tinggal ada. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi kegunaannya apa? Ya, kegunaan statistik itu apa? Di kegunaan statistik itu ya dia membantu penelitian dalam menggunakan sampel. Maka tadi kita katakan ya tidak perlu populasi besar ya kita analisis ya, tapi kita hanya menganalisis sampel ya. Sehingga penelitian dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Nah, ini penting ini. Kalau kita sudah bisa memahami ya setidak-tidaknya sampel itu kalau secara statistik ya berarti kita menggunakan random ya. Random itu bahasa kitanya acak ya. Ada di antaranya simple random sampling. Emang ya. kayak gitu Kak. Ya. Kalau anak-anak cepat akrabnya. Dia kan ngikut
Nah, ketahuan Bu Mega ya. Oke. Ya. Jadi ada yang dinamakan dengan simple random sampling ya, ada yang dinamakan juga dengan systematic random sampling, ada proportional random sampling, itu nanti kita pelajari ya. Saya tidak tanyakan ke Bapak Ibu, yakin saya lupa Bapak Ibu ya. Ada yang masih ingat nggak? Salah satu saja dari yang acak atau random yang bisa menyampaikan definisinya apa, ada nggak? Kalau tidak nggak apa-apa. Nggak ada ya. Oke. Jadi dia membantu penelitian dalam menggunakan sampel sehingga penelitian dapat bekerja efisien ya. Dia bisa bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Itu kegunaannya. Yang kedua, membantu penelitian untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat ya. Kemudian membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya atas objek yang diteliti. Selanjutnya, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kemudian membantu peneliti dalam menentukan prediksi, ya, ini OR ini ya, untuk waktu yang akan mendatang. Kemudian membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu, ini sudah masanya politik juga ini ya. Kita mengenal istilah quick count. Ya, Bu ya. Quick count itu adalah hasil statistik itu, ya. Kenapa dia merupakan hasil statistik? Karena dia menggunakan sampel. Dia tidak menggunakan seluruh responden yang ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia, tapi hanya provinsi tertentu. Biasanya provinsi yang diambil itu adalah provinsi dengan penduduk terbesar. Banyak. Nah, terbanyak Banyak, ya. terbesar dan banyak. Ya, biasanya itu Jawa Timur, Jawa Barat, kayak gitu ya. DKI, kemudian Sumatera paling diambil Medan ya, Padang jarang diambil itu ya. Kalau di Kalimantan biasanya diambil Makassar kayak gitu ya. Kemudian yang lain itu ya, kalau dia diambil itu harusnya kan belum tentu benar ya. Harusnya kan itu belum tentu benar. Pak, Tetapi Kalimantan nggak ada Makassar, Pak. Makassar apa Balikpapan ya? Banjarmasin ya? Makassar apa Nusa Tenggara ya? Pokoknya itulah ya. Ya pokoknya diambil yang besar. Makassar itu Makassar besar ya. Sulawesi kan, Pak? Sulawesi ya, iyalah ya. Berarti yang Sulawesi. diambil itu, yang saya ingin maksudkan ya, dia ambil paling penduduk terbanyak ya yang ada di berbagai provinsi. Tapi coba lihat hasil quick count itu biasanya sama kan dengan hasil real. Ya nggak? Biasanya sama itu. Kalau seandainya quick count-nya itu dilakukan oleh betul-betul lembaga yang independen. Dan biasanya itu benar. Coba perhatikan itu biasanya, seperti itu. Itu dia mengambil metode statistik. Ya. Metode statistik yang diambil itu adalah dia menggunakan sampel. Sampel yang diambilnya itu adalah sampel yang representatif. Ya. Sampel yang representatif itu adalah sampel yang betul-betul mewakili populasi. Nah, itu kuncinya di sana. Ya. Sehingga ketika dia memang ambil sampel itu yang betul-betul mewakili populasi, maka seluruh hasil yang dia dapatkan itu sama dengan hasil real yang dihitung oleh KPU. Nah, seperti itu. Itulah dahsyatnya quick count. Itulah dahsyatnya statistik. Ya. Maka statistik itu membantu penelitian untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Tadi ya. Yang ketiga, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lain. Ya. Jadi ketika dia sudah dapatkan hasil, dia bisa dapatkan perbandingan ya atau perbedaan antar dua kelompok subjek ya yang diteliti atau objek yang diteliti. Nah, inilah kegunaan dari statistik itu. Kemudian pemerintah menggunakan statistik untuk menilai hasil pembangunan masa lalu dan merencanakan masa datang. Nah, kalau dia melihat hasil pembangunan masa lalu berarti dia menggunakan retro ya. Data diambil data tahun-tahun lalu. Tapi ketika dia merencanakan masa mendatang, pasti dia mengambil OR dari data tadi. OR itu adalah odds ratio, prediksi yang bisa dilakukan sehingga bagaimana kejadian di masa yang akan datang itu bisa dilihat. Ya. Kemudian pimpinan juga menggunakannya untuk pengangkatan pegawai baru, pembelian peralatan baru, peningkatan kemampuan karyawan, perubahan sistem kepegawaian. Ini semuanya menggunakan statistik. Jangan itu. Kehadiran kita saja, ya. Kalau ASN pakai Finger juga nggak, Bu Silviani? Nggak ya?
kehadirannya. Itu nanti dianalisis menggunakan statistik, ya. Itu dianalisis menggunakan statistik. Karena itu adalah berupa data. Kalau seandainya kita mau melakukan aturan statistik, maka tentu kalau dia hadir 1 misalnya, dia tidak hadir 0. Maka jumlah dia hadir dalam 1 bulan itu adalah data kuantitatif. Dia berupa angka, sehingga bisa dilihat berapa kali dia datang dalam 1 bulan, berapa persentase kehadirannya, sehingga tentu nanti bisa melihat, ini karyawan ini diangkat atau tidak, disiplin atau tidak, ya, kinerjanya baik atau buruk, seperti itu. Itu adalah statistik, ya. Para pendidik ya sering menggunakannya untuk melihat kedudukan siswa, prestasi belajar, efektivitas metode pembelajaran atau media pembelajaran. Oh, pembelajaran seperti ini nggak bagus ini. Itu bisa digunakan menggunakan aturan statistik. Sama dengan tadi, ya kita memberikan coding. Jadi coding ini dahsyat dalam statistik. Coding ini bahasa kitanya adalah pengkodean. Tidak perlu semuanya itu kita buat namanya panjang-panjang. Tetap tinggal kita berikan coding. Laki-laki 1, perempuan 0, misal. Ya. Atau laki-laki 0, perempuan 1. Itu boleh juga. Atau laki-laki 1, perempuan 2. Pak, kok berubah-ubah codingnya? Itu terserah kita peneliti untuk memberikan coding. Yang penting coding yang kita berikan itu konsisten. Ya, dalam satu pemberian coding. Kalau seandainya 01, 01 semuanya. Ya, sehingga nanti apapun variabel yang kita lakukan riset itu sama codingnya. Jangan variabel 1, 01, variabel 2, 12, variabel ketiga lah. Ada pula 2, 3 seperti itu nggak boleh ya. Kalau itu sepertinya nanti akan membuat bias ya terhadap pengolahan data menggunakan manual maupun statistik. Jadi penting untuk memberikan konsisten dalam pemberian pengkodean ya. Oke, bagaimana kalau variabelnya lebih dari 2? Misalnya jenjang pendidikan ada SD, SMP, SMA, PT ya. Itu maka kita juga memberikan codingnya sesuai dengan namanya. Tetap kalau dia 01 berarti tetap dimulai dari nilai 0, 0, 1, 2, 3 seperti itu. Ya. Tetap menggunakan angka 0 pertama. Kemudian ini ya, metode pembelajaran juga seperti itu. Kemudian para psikolog ya banyak menggunakan statistik untuk membaca hasil pengamatan baik melalui tes maupun observasi lapangan. Nah, ini kalau Ibu lihat ya, tes-tes psikologi itu kebanyakan menggunakan aturan statistik. Bahkan intelijensia ya untuk tes psikologi itu juga menggunakan aturan statistik. Bahkan ya dia juga menggunakan aturan kalau salah dikurangi 1 seperti itu. Nah, itu adalah aturan statistik ya. Kalau jawaban benar nilainya 4, ya jawaban salah kurang 1 seperti itu. Nah, itu juga adalah aturan statistik ya. Nilai 4 dan kurang 1 itu adalah aturan statistik. Kemudian para psikolog banyak menggunakan sudah ya, para psikolog sudah. Nah, ini contoh statistik. Saya menghabiskan biaya perkuliahan lebih kurang 250.000 rupiah per bulan. Nah, itu statistik sebenarnya. Jumlah tindak kriminal di Jawa Barat meningkat 10% dari tahun lalu. Nah, itu statistik, 10%. Situasi krismon seperti saat ini mengakibatkan 30% anak-anak mengalami putus sekolah. Itu adalah statistik. Apakah datanya ini sudah bisa langsung dijawab? Tidak sebenarnya. Kita harus mengetahui berapa populasinya. Kalau 30% berarti dari mana populasinya? Baru kita mendapatkan angka. Ya, kalau belum, tentu kita tidak bisa mendapatkan angka. Kemudian mahasiswa yang baik akan membaca buku minimal 2 jam per hari. Ya, itu adalah statistik. 2 jam itu adalah angka. Oke, sampai di sini mungkin ya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jangan takut ya, hari ini kita belum sampai ke perhitungannya. Ya, kita masih melihat kulit-kulitnya karena memang di RPS-nya seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya ingin Pak Fajri yang bertanya lagi ini. Pak Fajri, ada pertanyaan Pak Fajri? Halo? Sejauh ini belum sih Pak, Cuman cumannya ini ada nih sesuatu ini. ya, Silakan Pak Fajri. juga tesisnya Ya. sama statistik. Soalnya saya mau rencana mau ngambil kuantitatif kan Pak.
Ya, yang ya, berhubungan dengan data. ya. Mungkin dalam perjalanan nanti mungkin banyak pertanyaan Putus-putus suara Pak Fajri ini. dalam Yang pembuatan lain putus-putus juga. tesisnya, Pak. Pak, jaringan Dengan kayaknya, Pak. Jaringan ya, ya. Pak. Tapi yang saya tangkap sepertinya begini ya, Pak Fajri mau melakukan riset secara kuantitatif ya. Tetapi nanti dia takut di dalam perjalanan nanti apa ya apa ya beralih ya ke kualitatif. Seperti itu ya Pak Fajri ya. Ya, karena suaranya putus-putus tadi. Iya, Pak. Hmm. Jadi begini ya, kalau seperti itu nggak boleh Pak Fajri. Jadi saya sampaikan nggak boleh karena begini, karena itu adalah dua jenis penelitian yang sangat berbeda. Dia bertolak belakang itu ya. Makanya kalau dia penelitian kuantitatif dia angka, by angka. Kalau dia kualitatif dia non angka. Nah, jadi ada non angka. Bagaimana kita mau melanjutkan ke non angka kalau seandainya angkanya sudah ada sama kita? Atau begini, Pak Fajri beralih arah ya. Jadi dari awal lagi, kalau kata Pertamina dari nol ya Pak. Nah, itu ya kalau seandainya memang mau concernnya, oh nggak bisa saya ini kuantitatif, saya beralih ke kualitatif. Maka ulang lagi dari awal. Berbeda kalau seandainya kombinasi tadi, ya. Main. Tapi kombinasi tadi katanya sulit ya, satu saja belum selesai, tambah lagi yang satu ya. Nah, jadi kalau beralih seperti yang Pak Fajri bilang tadi, nggak mungkin juga di dalam penelitian. Maka dari awal yang paling baik itu adalah kita pastikan kita risetnya di jenis apa. Ya. Kalau saya karena ngajarkan risetnya kuantitatif, tentu saya lebih menganjurkan Bapak Ibu ke riset kuantitatif. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, riset kuantitatif itu ya, kalau menurut orang yang mengajarkan riset kuantitatif itu adalah riset paling baik. Ya. Karena dia by data dan paling objektif. Karena kita tidak ada unsur subjektif di sana. Dan tidak mungkin pula kita menggunakan unsur subjektif itu. Karena semuanya by data. Ya, berbeda dengan kualitatif. Ya, seperti itu Pak Fajri. Oke, Pak Fajri, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Yang lain mungkin? Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa juga ya kalau ada beberapa orang kemarin yang sudah. Ya, silakan kalau ada lagi. Kalau rencana kan ambil penelitiannya tentang KMB, Pak. Ya. Itu bagusnya konsul sama sebelum kita diberikan pembimbing untuk di awal ini bagusnya bertanya, Pak, tentang judul atau apa, Pak. Boleh ke Bu Fira juga boleh itu KMB, kalau masalah KMB KMB. ya. Kalau KMB boleh langsung ke Bu Fira kalau menurut saya ya. Kalau untuk judul ya. Tetapi nanti kalau Kira seandainya mau sebenarnya SK-nya itu sudah dibikin prodi itu ya. Sudah dibikin prodi ya. Saya juga udah pernah lihat ya. Sudah ada ya, cuman memang belum resmi untuk diberikan ya. Ya, yang menjadi apa? Yang menjadi tugas mungkin Bapak Ibu fokuskan dulu. Sebenarnya judul itu bukan bukan pembimbing yang mengasih, tapi kita yang interest ke topik yang ingin kita kaji. Judul itu belakangan biasanya, ya. Misalnya Pak Fajri, interestnya di mana? Di topik apa di KMB, ya? Itu yang harusnya dikukuhkan, bukan kita berkonsultasi judul dengan pembimbing sebenarnya, ya. Interestnya kita di mana, ya? Kemudian dari interest kita itu baru kita berdiskusi dengan pembimbing. Saya begini. Kira-kira bisa nggak? Jadi kita meminta persetujuan saja sebenarnya. Karena nanti akan melaksanakan juga Pak Fajri ya, bukan dosen pembimbingnya. Paling dosen pembimbingnya hanya mengarahkan, ya. Walaupun nanti keterlibatannya tidak seperti S1 ya, dosen pembimbingnya ya. Kalau dosen pembimbing nanti di S2 ini ya, juga harus ada ide-ide, apalagi kita mengharapkan ada novelty ya, ada kebaruan dari topik yang kita angkat, ya. Dari sekian banyak riset yang sudah dilakukan orang di dunia, itu kita harus menemukan novelty, ya. Novelty itu biasanya memang
mahasiswa agak masih sulit ya untuk mendapatkannya. Mungkin nanti ada kontribusi pembimbing untuk mencari novelty yang akan mungkin diambil sehingga tesisnya itu jalan. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu, ada satu tambahan apa namanya? Tambahan kompetensi ya di samping S1. Kalau S1 kemarin apapun judulnya, kebaruannya ada atau tidak itu nggak jadi masalah. Tapi kalau di S2, Bapak Ibu diharapkan ada kebaruan yang bisa Ibu angkat dari topik yang Ibu ajukan. Ya, seperti itu. Kalau sama saja dengan orang, nah, itu kita nggak boleh meneliti itu. Ya, kalau S1 kan masih boleh tuh, berubah tempat. Nah, gitu ya, berubah tahun. Ya, tapi kalau di S2 nggak boleh. Bapak Ibu harus menemukan adanya novelty ya atau kebaruan. Oke, Pak Fajri. Tapi jangan cemas Pak Fajri, dengan saya pun Pak Fajri bisa Ya, juga Pak. diskusi nanti ya. Kalau ke KMB, karena memang saya juga di neurologi ya. Saya itu kan ke kanker, lebih tepat kalau di S3-nya kan di kanker otak ya. Nah, itu masih bisa ke saya kalau mau berkonsultasi awal. Ya, silakan. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya kita nggak usah terlalu lama ya di pertemuan pertama. Saya hanya ingin menjelaskan ya seperti apa nanti statistik itu. Tapi saya tidak akan panggil ini lagi. Saya anggap ini sudah selesai. Saya sudah sampaikan statistik itu apa, kemudian bagaimana gunanya, dan biostatistik itu apa. Maka besok di pertemuan kita kedua dan selanjutnya kita mulai bermain dengan bagaimana pengolahan data, kemudian lanjut bagaimana caranya secara manual. Selanjutnya kita coba kombinasikan dengan menggunakan SPSS mungkin terlebih dahulu. Nanti ilmu lainnya saya akan juga ajarkan Oren dan juga Minitab ya, agar Bapak Ibu memahami pengolahan data. Ini Bu Silviani ya, kalau bisa menggunakan 3 software ini nanti itu laporan-laporannya gampang untuk dibikin ya, daripada Bu Silviani hanya menggunakan Excel ya. Ini Bu Silviani Excel aja ya. Ya, Pak. Ya, itu akan lebih baik ya. Oke, sampai di sini mungkin barangkali saya akhiri pertemuan pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita ambil apalah Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Orang kan wabarakatuh. ambil video ya, foto ya. Coba kita berfoto juga. Saya kan paling jarang ya Bu ya ngambil foto karena videonya udah ada ini. Sudah saya rekam. Jadi saya malas ambil foto. Tapi kata Prodi ya, ambil juga lah fotonya. Bu Fitriyanti, Bu Asmanel Wati, coba dihidupkan kameranya. Ini ada mungkin barangkali yang baru ketemu dengan saya hari ini ya, Ibu-Ibu. Karena ini ada muka baru saya lihat ini. Nurse Fitriyanti, ada ya Bu? Nila ini kayaknya baru ketemu hari ini ya kita. Iya, Pak. Iya ya. Bu Fadila satu lagi ya. Ini baru ya Bu Fadila ya. Bu Fadila dihidupkan kameranya Bu. Bu Diana mana? Terlempar pula ya? Halo? Ayo Bu Fadila, Bu Nurse Fitriyanti, Bu Asma Nelwati, coba dihidupkan kameranya. Kita ambil foto kehadiran. Oke, iya. Ya, senyum Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, ya Bu ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.